Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dengan kelompok 12 akan memberikan presentasi penawaran praktikum sedimentasi dan juga filtrasi mata kuliah unit operasi. Saya dilanjut. Baik, berikut adalah anggota kami dengan saya Aulia Sirna Ramadhani dengan RP 016. Dan saya Maya Siti Parisha Dewi dengan NRP akhir 021. Dan saya Salsabila Anissa Inaya dengan NRP akhir 33. Dan saya Sabita Angelina Putri dengan NRP akhir 010. Berikut adalah praktikum percobaan pertama yakni sedimentasi. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu membedakan sedimentasi tipe 1 dan sedimentasi tipe 2. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung efisiensi pengendapan. Dan yang terakhir, mampu menentukan overflow rate dan pengendapan berdasarkan perhitungan hasil percobaan. Sedimenta- Sedimentasi tipe 1 merupakan pengendapan partikel diskret, yaitu partikel yang dapat mengendap bebas secara individual tanpa membutuhkan adanya interaksi antar partikel. Bukan dapat terjadi karena adanya interaksi gaya-gaya di sekitar partikel, yaitu gaya drag dan gaya impelling. Massa partikel menyebabkan adanya gaya drag yang diimbangi oleh gaya impelling, sehingga kecepatan pengendapan partikel yakni konstan. Kemudian untuk sedimentasi tipe 2 merupakan lanjutan dari sedimentasi tipe 1. Pengendapan partikel flokulen dalam suspensi encer, di mana selama pengendapan terjadi saling interaksi antar partikel. Selama dalam operasi pengendapan, ukuran partikel flokulen bertambah besar, sehingga kecepatannya juga meningkat. Kecepatan pengendapan partikel juga bisa ditentukan dengan persamaan Stokes karena ukuran kecepatan pengendapan tidak tetap. Besaran partikel yang mengendap diuji dengan kolom setting test dengan multiple withdrawal ports. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan sedimentasi, untuk alat yang pertama yakni kolom tes single port, kemudian kolom tes multiple port, instrumen pengukuran kekeruan atau turbidimeter, instrumen pengadukan, dan yang terakhir termometer. Kemudian untuk bahan yang digunakan, yakni yang pertama sampel air sungai dengan kekeruan lebih dari 200 NTU, endapan sungai, air kurang lebih 100 liter, dan yang terakhir tawas atau koagulan lainnya. Selanjutnya, untuk langkah-langkah yang pertama dilakukan adalah sedimentasi tipe 1. Langkah yang dilakukan pertama kali yaitu 1. Disiapkan air sungai dan diaduk homogen. Jika kurang keruh, maka ditambahkan endapan dari sungai. 2. Air yang telah homogen dimasukkan dalam kolom settling test hingga batas yang telah ditentukan. 3. Air dibiarkan mengendap 90 menit. 4. Dilakukan pengambilan sampel pada satu sampling point yaitu menit 0, 10, 20, 45, 60, 75, dan 90. 5. Dilakukan pemeriksaan kekeruhan pada air sampel dengan menggunakan parameter TSS. Dan yang terakhir yaitu selama proses pengendapan, air dipantau dan diukur temperaturnya. Untuk perhitungan sedimentasi tipe 1, diperoleh hasil seperti berikut, di mana digunakan X sama dengan 33 dan Y sama dengan 3, sehingga diperoleh kadar TSS seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, setelah diketahui kadar TSS-nya, diketahui pula bahwa tinggi kolom settling test tersebut yaitu 1,5 meter dengan temperatur air 27 derajat Celcius. Diketahui bahwa TSS awal adalah 348 mg per liter, kemudian dapat dilakukan perhitungan V0 dan juga F0, di mana V0 yaitu ketinggian dibagi dengan waktu, sedangkan untuk F0 yaitu TSS waktu tertentu dibagi dengan TSS awal, sehingga diperoleh hasil perhitungan seperti pada tabel berikut. Hasil perhitungan tersebut kemudian diplot dalam grafik yang menunjukkan hubungan kecepatan pengendapan atau V0 dengan fraksi partikel tersisa atau F0. Nah, selanjutnya perhitungan dilakukan dengan membagi ke dalam beberapa segmen, di mana sehingga dapat diketahui nilai DF
V dan juga V kali dm. Sehingga dapat dilanjutkan perhitungan removal dan diperoleh hasil R sama dengan 52,4%. Langkah selanjutnya yaitu melakukan penentuan dosis optimum koagulan dengan metode jar test. Langkah yang dilakukan pertama kali yaitu air sungai disiapkan sebanyak 10 liter dalam bak dan diaduk merata. Kemudian dibiarkan mengendap selama 30 menit. Diambil bagian atas hingga pertengahan kedalaman agar endapan tidak ikut tercampur. Selanjutnya dimasukkan dalam 16 beker 1 liter untuk dilakukan jar test. Selanjutnya ditambahkan tawas dan diaduk. Diukur kekeruhannya dengan turbidimeter, dan yang terakhir yaitu ditentukan kadar optimum penambahan koagulannya. Sehingga selanjutnya dapat dilakukan sedimentasi tipe 2, di mana sedimentasi tipe 2 ini endapan lumpur pada percobaan sedimentasi 1 dibuang terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan air sungai ke dalam kolam pengendapan hingga air mencapai batas yang telah ditentukan. Ketiga, ditambahkan koagulan sesuai dengan dosis optimum. 4. Dilakukan pengadukan air beserta koagulan. 5. Dilakukan pengadukan cepat kurang dari 1 menit. 6. Dilanjutkan pengadukan lambat 15-20 menit. 6. Dibiarkan mengendap selama 60 menit. 7. Diambil sampel pada menit 0, 10, 20, 30, 45, dan 60. Selanjutnya dapat dilakukan uji kekeruhan sampel dengan parameter TSS, sehingga dapat dilakukan pengukuran dan dipantau proses sedimentasi yang sedang berlangsung. Untuk perhitungan sedimentasi tipe 2 diperoleh hasil seperti berikut, di mana digunakan XX sama dengan 33 dan Y sama dengan 3 dengan TSS awal yaitu 289 mg per liter. Hingga ketika di plotting dapat diketahui bahwa persen removal yang diperoleh dengan rumus TSS awal dikurangi dengan TSS pada waktu tertentu dibagi dengan TSS awal, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel di samping. Selanjutnya, hasil persen removal tersebut kemudian diplot ke dalam grafik isotermal. Kemudian dihitung penyisihan totalnya, sehingga dapat diplot ke dalam grafik persen RT terhadap waktu seperti pada gambar. Untuk mencapai efisiensi 52,4% seperti pada hasil sedimentasi 1, maka dibutuhkan waktu sebanyak 19 menit. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai surface loading rate dengan rumus surface loading sama dengan ketinggian dibagi dengan waktu. Diperoleh hasil seperti tabel, dan hasil tersebut kemudian diplot pada grafik persen RT terhadap surface loading rate, sehingga diperoleh overflow rate dalam percobaan ini yaitu sebesar 245 meter per hari. Oke, baik. Jadi apa aja sih aplikasi sedimentasi di bidang teknik lingkungan? Jadi sedimentasi ini memiliki peran penting dalam berbagai aspek teknik lingkungan. Dalam pengolahan air, limbah, dan air minum, proses ini menjadi langkah yang penting. Melalui sedimentasi, partikel-partikel padat yang tersuspensi perlahan-lahan mengendap ke dasar bak pengendapan, meninggalkan air yang lebih jernih di atasnya. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas visual air, tetapi juga mengurangi beban pada tahapan pengolahan selanjutnya. Kemudian di alam, sedimentasi berperan penting dalam pengelolaan danau dan waduk. Seiring waktu, material dari daerah sekitar terbawa arus dan mengendap di dasar badan air. Kemudian terlalu banyak sedimen dapat mengancam kapasitas penyimpanan air dan mengganggu keseimbangan ekosistem akuatik. Oleh karena itu, teknik lingkungan dapat merancang strategi untuk mengelola sedimentasi, menjaga agar danau dan waduk tetap berfungsi optimal. Dalam konteks pemulihan lingkungan, ketika suatu badan air terkontaminasi, seringkali polutan terikat pada partikel sedimen. Dengan memahami prinsip sedimentasi, para ahli dapat merancang metode untuk memisahkan dan mengumpulkan sedimen yang terkontaminasi, kemudian membuka jalan bagi pemulihan lingkungan yang efektif. Pengendalian erosi juga memanfaatkan pemahaman tentang sedimentasi. Di daerah aliran sungai, insinyur merancang struktur yang dapat mengurangi kecepatan air, memungkinkan sedimen untuk mengendap sebelum mencapai badan air utama.
Hal ini membantu melindungi sungai dan danau dari pendangkalan berlebihan dan menjaga kualitas air. Oke, dari kesimpulan yang dapat kita ambil, yang dapat kami ambil dari percobaan sedimentasi ialah sedimentasi merupakan peristiwa turunnya partikel-partikel padat yang tersebar atau tersuspensi dalam cairan karena pengaruh gaya berat, gaya apung, dan gaya geser, sehingga cairan jenuh dapat dipisahkan dari zat padat yang mengendap di dasarnya. Adapun pada percobaan sedimentasi ini dilakukan 3 langkah. Yang pertama yakni sedimentasi 1, di mana air sungai diendapkan dan diukur kekeruhannya pada menit 0, 10, 20, 45, 60, 75, dan 90 dengan TSS. Pada sedimentasi 1 diperoleh efisiensi sebesar 52,4%. Kemudian dilanjutkan dengan percobaan sedimentasi 2, sehingga dengan efisiensi tersebut membutuhkan waktu 19 menit. Sedangkan untuk persen removal tersebut dibutuhkan overflow rate, yakni 245 menit per hari, yakni nilai removal sebanding dengan waktu dan massa partikel. Semakin lama waktu sedimentasi, maka persen removal juga semakin besar. Oke, baik. Jadi, setelah melakukan percobaan sedimentasi, kami juga melakukan percobaan filtrasi. Adapun tujuan dari praktikum filtrasi yakni yang pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip filtrasi, yang kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi filtrasi. Baik, filtrasi merupakan proses pemisahan zat padat terhadap zat cair dari suatu larutan yang mengandung zat padat menggunakan media berpori. Sehingga dari filtrasi ini dapat meneruskan zat cair dan menahan padatannya. Prinsip dari filtrasi ini adalah mengalirkan cairan secara gravitasi melalui pori-pori lapisan pasir sebagai penahan padatan tersuspensi dalam larutan. Selama proses filtrasi, lama-kelamaan pori-pori antar butir akan mengecil sehingga kecepatan air meningkat dan padatan akan terperangkap ke efluen. Secara umum, filtrasi dilakukan bila jumlah padatan dalam suspensi relatif lebih kecil dibandingkan zat cairnya. Di samping ini terdapat gambar dua contoh filtrasi. Yang atas adalah filtrasi yang kecil dan yang kedua adalah filtrasi dalam jumlah besar. Kemudian, apa saja sih alat dan bahan yang digunakan untuk filtrasi? Yang pertama, untuk alatnya ada turbidimeter untuk mengukur kekeruhan dari larutan tersebut. Kemudian ada piezometer, kemudian ada pompa, kemudian ada bak penampung air limbah, ada bak penampung filtrat, dan juga komponen filter yang biasanya terdiri atas pasir, 3 lapis kerikil atau gravel, dan juga anterasit. Kemudian untuk bahan yang digunakan adalah 160 liter air sampel. Dalam filtrasi ini diawali dengan persiapan 160 liter air sampel dalam bak. Kemudian diambil sedikit sampel untuk diukur kekeruhan awalnya menggunakan turbidimeter. Jika sudah diukur, air sampel tadi dari bak pertama dialirkan menuju bak berisi filter menggunakan pompa. Kemudian diamati ketinggian air melalui piezometer pada waktu 10, 20, 30, 40 menit. Kemudian diambil filtrat dari wadah hasil filtrasi yang ada di bawah bak filtrasi. Kemudian diukur kekeruhan filtrat pada waktu 10, 20, 30, 40 menit menggunakan turbidimeter. Ini adalah hasil dari proses filtrasi, di mana semakin tinggi waktu filtrasi, maka kekeruhan atau NTU-nya akan semakin menurun. Dikarenakan dalam proses filtrasi terdapat penyaringan bahan-bahan atau zat tersuspensi dalam larutan, sehingga larutan tersebut tidak menjadi keruh. Dan yang kedua adalah dalam proses filtrasi, air mengalami penurunan kekeruhan yang juga didapatkan hasil seperti ini. Dalam
pengujian setiap 10 menit, terdapat hasil turbidimetri yang semakin menurun. Baik, berdasarkan data yang diperoleh, filtrasi merupakan langkah penyaringan zat tersuspensi dalam larutan. Keberhasilan proses filtrasi ditandai oleh rendahnya angka kekeruhan pada turbidimeter. Adapun hal yang mempengaruhi filtrasi adalah pemilihan jenis filter, lamanya waktu filtrasi, dan kekeruhan awal larutan tersebut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.